Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita kembali dalam A Bittersweet Life di tanggal 26 Agustus 2020. Hari ini kita mau membahas satu judul yang menarik, yaitu tentang Dancing in the Rain. Jika Bapak Ibu melihat gambar dari Dancing in the Rain, ada seorang yang menari di hadam hujan. Itu menjadi satu gambaran kondisi kita saat ini. Ada satu cerita, ada satu anekdot, ada satu pernyataan, yaitu life is not about waiting for the storm to pass. It's learning to dance in the rain. Artinya hidup bukan sekedar menunggu badai berlalu, melainkan saat badai itulah waktu yang tepat untuk belajar menari di saat hujan. Ada satu kalimat yang menarik yang cocok untuk situasi pandemi Corona COVID-19. Bukan sesuatu hal yang baru jika dunia dan khususnya Indonesia mengalami badai yang kita bisa sebut dengan resesi, dan khususnya di tahun 2020 ini adalah satu badai yang baru, benar-benar baru. Badainya kita memperhitungkan, tapi penyebab dan apa yang terjadi dalam badai itu yang benar-benar baru, yaitu pandemi COVID-19. Banyak pakar ekonomi, pakar teknologi yang mengungkapkan bahwa akan ada perubahan-perubahan yang merusak, yang mengubah tatanan, atau orang bilang dengan kata disruption. Mereka memprediksi di tahun-tahun yang akan datang akan ada disruption, ada perubahan pola hidup masyarakat. Tapi siapa nyana di tahun 2020 ini kita mengalami disruption itu. Ada percepatan perubahan-perubahan yang mengubah pola hidup kita. Ada banyak orang yang mengikuti pola hidup itu perubahan, tapi tidak sedikit juga banyak orang yang merasa takut, merasa marah, kecewa, merasa melawan setiap perubahan yang ada. Banyak orang yang tidak mau mengerti bahwa perubahan itu wajib ada. Tapi ada segelintir orang, sedikit orang atau banyak juga yang mengerti dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan dulu tidak bisa lagi kita pakai untuk saat ini. Jika kita melihat orang mengartikan pandemi ini sebagai sebuah badai, badai itu tidak hanya sekedar lewat, namun badai ini merusak segala aspek ekonomi, aspek kehidupan kita. Dan paling kita rasakan memang dalam sisi ekonomi. Banyak orang mengalami PHK, penurunan omset, mengalami kecemasan yang berlebih, mengalami ketakutan. Mengapa? Karena mereka mengalami yang dinamakan ketidakpastian dalam kehidupan. Di awal abad 20, negara Amerika Serikat mengalami 130 kali resesi sampai tahun 2020. Jadi badai itu selalu akan ada. Indonesia setiap 5 tahun sekali mengalami resesi teknikal, artinya mengalami badai. Dan saya bisa mengartikan bahwa resesi itu adalah suatu di mana tingkat kehidupan kita mengalami penurunan. Apa yang kita dapat mengalami penurunan, sehingga ketika kita mengalami penurunan, kita akan menurunkan konsumsi kita, belanja kita, pembelian kita. Dan ketika kita menurunkan pembelian kita, ekonomi sekitar kita akan menurun. Bagaimana kalau 200 juta orang Indonesia mengalami penurunan pendapatan? Yang terjadi adalah ekonomi akan mengalami stuck, menjadi satu lingkaran setan, berputar seperti arus dalam air yang berputar-putar dan menenggelamkan orang sampai ke dasar. Tapi hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu, bagi kita yang takut akan Allah, selalu ada masa depan dan harapan yang tidak akan hilang. Namun jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Amsal 24 ayat 10 tadi berkata, mereka yang menarik diri dalam pertarungan hidup akan menjadi penonton dan tidak mendapatkan apapun selain penyesalan. Seperti penonton sepak bola yang bahagia karena timnya juara, namun bukan penonton tersebut yang dikalungi medali, melainkan pemain yang juara yang mendapatkan medali tersebut. Ada 3 hal yang kita harus lakukan di saat badai itu datang.
Yang pertama itu adalah be mindful. Be mindful artinya kita menguasai pikiran kita, kita sadar dalam kehidupan kita. Ini sebuah tantangan yang berat karena kita akan menghadapi masalah dalam kejiwaan kita, masalah dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan pemikiran yang fresh. Agar apa? Agar kita bisa berpikir tentang rencana yang baik. Namun kekhawatiran akan selalu menjebak kita. Karena itu ada satu cara yang baik agar kekhawatiran itu hilang, yaitu serahkanlah segala khawatirmu. Dan janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mulai dengan doa dan akhiri semua dengan doa. Yang kedua, be hopeful. Be hopeful artinya kita selalu memiliki pengharapan yang penuh. Pengharapan bicara tentang tempat kita menaruh harapan. Paling penting dari kita memiliki cita-cita adalah bagaimana kita menempatkan proses cita-cita itu di tempat yang tepat. Sama seperti kita ke Surabaya, tapi kalau kita menaiki kendaraan yang tidak tepat, mungkin kita akan lama sampai Surabaya, atau bahkan tidak sampai dengan Surabaya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak menempatkan impian kita, harapan kita di tempat yang tepat, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Saya mungkin bercerita tentang satu pesepak bola yang mungkin terkenal di tahun 2000-an, yaitu Sebastian Deisler. Sebastian Deisler adalah orang yang kehilangan harapan dalam hidupnya, sehingga dia mengundurkan diri di tahun masa emasnya dia di usia 26 tahun. Karena cedera, dia melihat tidak ada masa depan, cedera selalu datang, dan dia tidak melihat masa depan, dan akhirnya dia memutuskan bahwa tidak ada lagi harapan dia untuk meneruskan. Akhirnya dia mengundurkan diri dari sepak bola di masa-masa kemasannya. Mungkin sama seperti kita, mengalami masalah demi masalah terus demi masalah, dan kita tidak melihat bahwa ada celah harapan di mana kita bisa berpikir tentang masa depan. Akhirnya kita menyerah dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapanmu, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita ketemu dengan kata doa lagi. Hal yang kedua. Hal yang ketiga, be thankful. Be thankful artinya kita mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan. Hal yang sulit adalah mengucap syukur ketika kita mengalami kesulitan. Mengapa? Karena mengucap syukur itu seperti kita memunafikkan diri kita atau menafikan diri kita dari keadaan yang ada. Tapi saya mengatakan, mengucap syukur itu adalah bagian dari kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita percaya Tuhan sudah menolong kita hari ini. Bapak Ibu, dancing in the rain. Jangan tunggu badai itu reda. Jangan menjadi penonton pertunjukan besar atau pertarungan mengalahkan badai. Ikutlah dalam pertarungan tersebut dan jadilah pemenang. Karena kemenangan kita sudah dijamin oleh Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan setiap kemenangan akan menghasilkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.